Baik, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman malam ini yang sudah menyimak kegiatan di konsultasi gigi. Konsultasi gigi dari program saya. Ini bagian program dari Rumah Detok AN Laresa yang kebetulan saya adalah seorang dokter gigi yang saat ini praktek di Klinik Kimia Farma Sukaraja. Sudah rutin saya mengajak untuk sharing ya, sharing yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut karena banyak permasalahan atau yang harus dijelaskan kepada masyarakat bagaimana manfaatnya sebenarnya gigi dan mulut itu, khususnya gigi ya. Karena masyarakat saat ini saya merasa melihat banyak fenomena yang menganggap gigi, kalau ke dokter gigi itu pasti mahal. Kalau ke dokter gigi itu pasti bolak-balik ya. Kalau ke dokter gigi itu lama atau antri gitu kan. Nah, sebenarnya ya memang betul faktanya seperti kayak gitu. Hanya kalau permasalahan gigi yang dianggap sepele, teman-teman sahabat di Facebook konsultasi kesehatan gigi atau Facebook lainnya ini perlu dipahami bahwa permasalahan gigi itu bukan hanya sekedar sakit gigi aja ya. Banyak faktor yang menyebabkan kesehatan gigi lainnya itu, masalah lainnya itu kena. Misalnya makan susah akhirnya lambungnya kena. Terus makan kena, susah makan, sakit gigi akhirnya uring-uringan, hipertensinya naik. Sakit di giginya walaupun tidak uring-uringan tetap naik tensinya. Nah, itu yang menyebabkan banyak hal dimulai dari kesehatan gigi dan mulut. Nah, saat ini beberapa bulan ini sejak pandemi saya coba untuk sharing secara online karena untuk offline juga belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Walaupun saat ini saya sudah mulai melakukan secara offline ya, saya melakukan penyuluhan dan insya Allah ini minggu ini saya planningkan untuk di daerah Cilubang, Cilebhas. Jadi buat teman-teman misalnya ada yang mau melakukan penyuluhan atau mengadakan kegiatan pemeriksaan secara gratis, saya bekerja sama, kebetulan saya penanggung jawab di Klinik Kimia Farma untuk mangga kita sharing-sharing secara langsung atau pemeriksaan gigi secara langsung, tapi khususnya untuk Kimia Farma keseluruhan kita akan mulai untuk pemeriksaan kesehatan umum. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau mengadakan penyuluhan atau pemeriksaan untuk sakitnya, untuk kegiatan informasi kesehatan umum di daerah masing-masing, mangga bisa nanti hubungin ke saya atau di Klinik Kimia Farma itu bisa temui Mbak Dilah. Nanti teman-teman misalnya mau ngadain penyuluhan atau mau ngadain pemeriksaan secara gratis, mangga kami dari tim Kimia Farma insya Allah akan bantu untuk memberikan masukan-masukan secara offline ya. Tapi sekarang yang simpelnya kita coba untuk terus dengan cara podcast atau dengan cara secara online. Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada, baik di dalam kota Sukabumi ataupun di luar kota Sukabumi, bahkan di luar negeri, silakan bisa simak ya. Kegiatan saya ini
tiap hari Senin untuk konsultasi kesehatan gigi, untuk Rabu terapi EFT, untuk Selasa saya lagi programkan di bulan depan untuk kegiatan bagaimana nutrisi itu diperlukan. Ya, mudah-mudahan bulan depan hari Selasa saya akan membahas tentang nutrisi yang mencakup dengan kesehatan holistik lainnya. Jadi untuk hari Selasa saat ini sepertinya saya pending dulu sampai program nanti di bulan November. Baik, teman-teman, sekali lagi perkenalkan, nama saya Lea Damarlina. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, belum kenal saya. Saya praktek di Klinik Kimia Farma dari hari Senin dan Rabu itu mulai jam 10 sampai jam 7 ini. Bahkan kadang-kadang kalau ada pasien itu setengah 8 saya masih ada di sana. Untuk hari Kamis dan Jumat, buat teman-teman yang di Pelabuhan Ratu, silakan bisa ketemu saya atau bisa konsultasi saya di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Itu mangga kalau ada yang pengen tanya atau diperiksa giginya, saya ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu hari Kamis dan Jumat jam 8 sampai jam 11 ya. Dari situ nanti saya balik lagi ke Klinik Kimia Farma sore harinya jam 5 sampai jam 20, kurang lebih jam 19, jam 7 ya. Itu Kamis dan Jumat. Untuk Sabtu saya ada di Klinik Kimia Farma jam 10 sampai jam 5. Nah, untuk yang menggunakan BPJS, mangga kita bisa terima BPJS, hanya kita menerima Vaskesnya yang khusus Kimia Farma. Dengan kode Vaskesnya ini ada tercantum 01188060 ya. Nanti kalau misalnya teman-teman atau sahabat-sahabat di konsultasi kesehatan gigi dan Facebook lainnya, kalau misalnya ingin menggunakan Vaskes dan bukan Vaskes Kimia Farma Sukaraja, bisa diganti ya, diganti dengan lewat aplikasi JKN atau langsung datang aja ke Klinik Kimia Farma, mangga. Untuk kesehatan gigi itu Vaskesnya menerima penambalan dan pencabutan ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ngobrol, ada yang mau diskusi, silakan datang ke Klinik Kimia Farma. Di sana saya praktek dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Untuk yang via WA atau telepon bisa di ini sebelah kanan saya ada nomor telepon 081563737202 atau bisa hubungi lewat Facebook inbox di konsultasi gigi, dan untuk pribadi saya ada Facebook khusus Lea Damarlina ya. Baik, sahabat-sahabat, materi malam ini, sharing malam ini saya coba diskusikan tetap tentang anak ya, karena banyak kasus-kasus juga tentang anak yang belum dipahami untuk teman-teman, dimana akhirnya itu masalah anak itu berdampak di kemudian hari ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya membicarakan bagaimana pergantian gigi anak, gitu kan, bagaimana cara mengajak anak. Nah, sekarang teman-teman saya ajak untuk diskusi, untuk sharing kembali tentang anak ya. Sebentar, saya buka slide. Oke, materi saya saat ini adalah ini. Mohon maaf, ini saya malam ini sendiri, jadi
agak sedikit riuh ya, tapi nggak apa-apa. Nah, materi malam ini saya tentang kapan sebaiknya mengajarkan anak merawat gigi. Oke, sebentar ya. Bentar ya. Oke, ini saya sambil melihat HP. Biasanya ada partner, cuma malam ini ya nggak ada masalah sih. Yang penting tetap semangat ya untuk terus berbagi, untuk selalu men-sharingkan ya. Oke. Satu lagi. Ya, teman-teman ya. Baik. Nah, materi saat ini, malam ini sangat-sangat pengaruh banget ya. Kadang-kadang suka terlupakan dan dilupakan. Dan orang tua hanya selalu menyalahkan anak. Dikatakannya anak, wah senang permen lah. Dikatakannya anak, wah malah sikat gigi lah. Atau nggak ngasih tahu nih giginya mana yang rusak, ternyata tahu-tahu udah udah bolong gitu kan. Saya kadang-kadang suka bingung ya untuk menjelaskan apakah harus ya anak terus disalahkan, karena anak itu kan adalah nggak pernah tahu. Anak itu ibaratnya memori card yang kosong ya. Kalau kita tidak mengarahkan, kalau kita tidak membimbing atau memberitahu, anak juga nggak akan tahu. Anak hanya bisa melihat dan meniru. Ya, sekali lagi anak hanya bisa melihat dan meniru. Ya. Apa yang orang tua lakukan, apa yang orang tua ucapkan, itu akan ditiru oleh anak. Jadi saya cuma memberikan informasi, menjelaskan ini banyak kasus terjadi di tempat praktek bahwa usia-usia dini, usia-usia di bawah 5 tahun atau 6 tahun yang waktunya gigi belum dicabut, itu sudah minta dicabut dengan kondisi ya kropos lah, atau abses lah, atau giginya sudah sudah bercabang lah gitu kan. Banyak kasus yang sebenarnya orang tua juga harus dipahami bagaimana mengajarkan, mengarahkan anak untuk tetap sehat, cantik dan segar dalam kondisi giginya ya. Malam ini bahasan saya tentang kapan sebaiknya mengajarkan anak merawat gigi. Sebelumnya
teman-teman kalau misalnya ada yang belum paham, silakan nanti bisa temui saya atau hubungin di WA ya di 0815 6373 7202 atau bisa di YouTube. Selain di FB bisa di YouTube. Itu ada di YouTube itu di Rumah Detok AN Laresa. Walaupun sekarang belum terkoordinir YouTube-nya, tapi materi ini akan saya simpan di YouTube Rumah Detok AN Laresa. Silakan teman-teman bisa subscribe, bisa sharekan, bisa klik lonceng, karena insya Allah sekali lagi materi-materi yang rutin program dari Rumah Detok AN Laresa dan konsultasi gigi akan saya simpan di YouTube ya. Nah, next. Kapan sih kita bisa mengajarkan, mengelatih anak-anak untuk merawat giginya? Ibu bisa mengajarkan anak atau walaupun anaknya belum paham, karena kan anak balita belum paham ya, bagaimana giginya untuk dirawat atau dibersihkan, tapi dengan insting anak itu, walaupun kita nggak tahu, dia punya memori, ya, baik dari dalam kandungan maupun ketika dia sudah keluar. Ya, dia tidak bisa bicara, tapi dia bisa merasakan secara naluriah karena itu memang udah takdirnya dari Allah. Nah, ibu bisa menerapkan merawat giginya anak itu sejak anak memiliki gigi. Kemarin sudah digambarkan bahwa anak punya gigi pertama itu di usia 6 bulan. 5 bulan, 6 bulan, itu anak sudah muncul. Nah, pada usia 4 bulan di luar kandungan pastinya, itu anak sudah sudah sering ya, kalau misalnya anak itu, bayi kita itu menetes ASI, kadang-kadang ibu suka merasakan bahwa ini anak ngegigit-gigit terus gitu kan. Nah, disitulah itu proses munculnya gigi terjadi. Makanya ketika mau tumbuh gigi tuh anak pasti gatal, pasti mau menggigit-gigit. Ya. Nah, ketika anak itu sudah tumbuh giginya, ibu-ibu itu harus membersihkan daerah gigi itu dengan kain basah. Pelan-pelan, apalagi setelah ngedot ASI atau kuku itu dibersihin. Anak juga pasti enjoy, Bu, walaupun dia tidak ngerti. Ya, dibersihin, dilapis, sembari bicara, diajak ngobrol, dilatih untuk mereka mendengarkan apa yang kita lakukan. Makanya kalau anak-anak diajak bicara, itu mereka juga akan membalas komentarnya walaupun nggak ngerti. Ya, tapi diajak dialog walaupun mereka juga tidak paham apa yang kita berikan, dan kita juga nggak akan paham apa yang mereka sampaikan. Nah, fungsinya apa? Dengan mengelap-ngelap kita membersihkan area gigi anak itu untuk supaya plak-plak atau kotoran-kotoran yang ada di gigi anak tersebut hilang. Karena plak itu merupakan lapisan bakteri yang melekat, jadi dia akan mengiritasi email kelak kalau gigi anak itu sudah sempurna. Ya. Nah, setelah anak makan, bakteri itu akan berkembang. Berkembangnya cepat sekali karena adanya gula pada gigi. Nah, gula-gulanya ini, Bu, yang bisa menjadikan asam yang bisa memakan email. Sehingga ke depannya
lubang pada gigi itu terjadi. Nah, teman-teman, khususnya para wanita dan ibu-ibu muda, ya, dari awal biasakan anak tidak memberikan susu dengan dot, ya, dengan botol, karena ketika air susu itu menggenang, anaknya tidur, itu akan mengikis email pada gigi tersebut, sehingga gigi tersebut akan menjadi lubang. Paham ya di sini teman-teman ya? Nah, kalau sudah lubang begini, yang akhirnya anak ke depannya akan sakit. Belum waktunya dicabut, gigi anak sudah rusak. Nah, kalau rusaknya itu fatal, mau nggak mau harus dicabut. Nah, itu efeknya ketika sudah dicabut akan menjadi masalah di kemudian hari untuk anaknya. Bentar. Bentar ya. Bentar ya. Baik, sembari membagikan ini dulu. Oke, sebentar. Baik, kita lanjut. Anak-anak pun baru mengerti perawatan gigi ketika memasuki usia sekolah SD. Ketika gigi permanennya mulai tumbuh, perlahan dan menggantikan gigi sikunya. Inilah waktu yang sangat penting untuk orang tua memberikan perhatian lebih pada kesehatan mulut sang buah hati. Karena Bu atau teman-teman dan para ibu-ibu muda, wanita-wanita yang kelak akan memiliki anak, pastinya pasti akan memiliki anak ya. Ini waktunya teman-teman memberikan informasi buat anak-anaknya. Makanya untuk puskesmas lebih kecenderungan mengarahkan pada usia SD atau TK supaya anak bisa melatih untuk membersihkan giginya dan memberikan informasi makanan apa yang bisa menyerang giginya. Ya, di sini pentingnya untuk memberikan pengertian di situ. Dan di usia anak STK atau SD itu pikiran bawah sadarnya lagi kebuka. Kita bisa masukkan bahasa-bahasa yang bisa menyerap anak dan bisa mengerti, bukan hanya dengan kita memberikan bicara aja, tapi contoh di rumah. Ya, jadi bagaimana anak untuk menyikat gigi itu teman-teman bisa ajak anak-anak ke kamar mandi, bawa sikatnya, bawa gelasnya, dan lakukan sikat gigi bareng. Sejak anak mulai mengerti apa yang dilakukannya, ajarilah ia bagaimana menggosok gigi dengan benar, beritahukan padanya betapa penting menggosok gigi. Terlebih sehabis makan dan sebelum tidur untuk membantu menjaga kesehatan gigi dari kuman dan bakteri. Nah, ini penting. Termasuk bagaimana makanannya, pencegahannya, apa yang dilarang untuk dimakan, masuklah bahasa-bahasanya di usia TK atau SD yang pada
saat itu anak-anak sedang sedang terbuka, ya, sedang aktif-aktifnya untuk mencari jati diri. Ini penting sekali, teman-teman, karena nanti kalau tidak dilatih atau diajarkan sejak kecil, permasalahan untuk giginya itu akan terjadi. Ya, baik giginya akan nyengsel itu apa ya? Enggak rata tumbuhnya gitu kan? Atau sudah berlubang sejak kecil, atau giginya sudah hilang sejak kecil gitu kan? Itu kasihan sekali nanti ke depannya. Ya. Berikan pasta gigi sedikit aja, jangan lupa beritahu pula untuk mengganti sikat giginya setiap 3 bulan sekali atau saat bulu sikatnya mulai rusak. Nah, kasih tahu kasih tahulah sikat gigi apa yang baik, ya. Sikat gigi yang seperti apa yang anak-anak suka, termasuk odolnya. Karena sekarang odolnya untuk anak-anak rasanya bisa dipilih, ada rasa strawberry, ada rasa anggur gitu kan, ada rasa banyak lah, ada rasa jeruk gitu. Jadi ini buat anak itu nyaman dan tertarik untuk menyikat gigi. Bimbinglah anak untuk mengarahkan gimana cara sikat giginya, bagaimana odolnya itu diletakkan di sikat giginya, terus arah sikat giginya seperti apa. Jangan cuma hanya nyuruh aja sikat gigi, tapi kitanya sendiri tidak mengawasi. Ya, nggak ketinggalan juga sang buah hati untuk memeriksakan kesehatan giginya 6 bulan sekali ke dokter gigi agar lebih mudah dan tidak harus menunggu lama buat janji dahulu dengan dokter giginya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau para ibu muda, wanita-wanita yang kelak memiliki anak, nggak rugilah datang ke dokter gigi untuk konsultasi. Sehingga kan kalau ada orang ketiga itu biasanya anak lebih nurut daripada dikasih tahu oleh orang tuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengarahkan anak, mengajak anak ke dokter giginya itu bisa menjelaskan lebih detail, bisa meyakinkan anak lebih jelas. Jadi ibu-ibu juga bisa lebih mengarahkan. Oh, harus pada bawel, jadi nggak perlu harus tak-tek dengan anak. Nah, tinggal mengarahkan apa yang dokter gigi katakan ke anak tersebut. Siap ya Bu ya, mudah-mudahan ini bisa membantu, bisa menjadikan kebaikan buat teman-teman semua. Nah, lanjut ya. Bagaimana cara mengajak si kecil agar mau sikat gigi? Nah, ini dia Bu. Yang biasanya susah, capek lah anak, ngantuk lah anak, gitu kan. Terus males sudah jelas. Nah, orang tua bisa mengajari anak sikat gigi dengan cara menggunakan lagu untuk memecahkan perhatiannya. Nah, ini salah satu trik untuk mengajak anak mau menggosok gigi. Walaupun secapek-capeknya anak, insya Allah anak juga akan enjoy. Kita buat suasana enjoy. Kita buat suasana nyaman. Bukan ya enjoy nyaman ya. Kita buat situasi anak senang dan bahagia melakukan kegiatan menyikat gigi di malam hari pas lagi ngantuk-ngantuknya. Nah, buatlah agar seolah-olah kegiatan menggosok gigi itu adalah hal yang keren, yang asik bisa dilakukan untuk anak. Orang tua adalah teladan terbaik untuk anak.
pastikan anak tahu bahwa orang tuanya juga melakukan apa yang diperintahkan padanya. Ini Bu, Bapak, dan teman-teman semua. Sekali lagi anak itu meniru. Anak itu kosong. Sebenarnya kan anak itu sebenarnya nggak tahu apa-apa anak-anak itu. Anak itu hanya bisa melakukan dengan dia meniru apa yang dilakukan orang lain, khususnya orang tuanya. Jadi jangan lupa orang tuanya pun harus melakukan sikat gigi sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh anak. Siap ya? Jadi mulai sekarang jangan pernah menyalahkan anak, khususnya ketika saat ini teman-teman punya anak balita di bawah 5 tahun, jangan pernah menyalahkan anak kalau anaknya giginya rusak. Kalau kita tidak mengarahkan anak untuk melakukan perawatan. Ya. Jadi mulai sekarang dirubahlah. Karena ketika anak dicekokin harus dan harus disuruh-suruh, anak juga akan bosan. Dan itu akan menjadi pembangkang. Dilatihlah sejak dini, sejak anak sekali lagi usia TK atau dia sudah ada giginya. Ya. Kenalkan anak pada dokter gigi pada usianya 1 tahun. Selain untuk mengecek perkembangan gigi suku pertamanya, membiasakan anak bertemu dokter gigi atau akan menghilangkan ketakutannya pada dokter gigi di masa depan. Kapan kunjungan dokter gigi pertamanya? Itu jangan sampai Bu, anak kadang-kadang menganggap bahwa takut ke dokter gigi, kan? Dan si ibu mengatakan nanti kamu disuntik loh, nanti kamu dicabut loh, nanti kamu takut-takuti. Nah ini bantu Bu untuk merubah paradigma anak untuk datang ke dokter gigi agar mereka tidak takut. Karena kalau anak sejak kecil punya trauma ke dokter gigi, sampai gede pun bahkan tua pun dia akan takut. Saya punya kasus, saya punya pasien, mudah-mudahan nggak dengar ya. Saya ada pasien di mana pasien saya ini pas ketika datang ke saya itu dia nggak pernah, selama ini dia nggak pernah datang ke dokter gigi. Bahkan ketika giginya bolong, dia makan di satu sisi, mengunyah di satu sisi, dan akhirnya buka mulutnya itu hanya 2 jari, mengangaknya. Tahu nggak teman-teman? Dia mau bersihin karang gigi, dia ketakutan sekali. Nah, pasien saya ini memiliki trauma. Traumanya apa? Dulu ketika dicabut sama dokter giginya, katanya itu sakit sekali dan apalah banyak lah. Pokoknya ada ketakutan lah. Alhamdulillah saya bisa tangani pasien tersebut dan sekarang bisa bisa buka mulut gitu kan. Dan itulah teman-teman, kalau kita mengarahkan anak atau menakuti anak sejak kecil, kedepannya dia anak akan takut. Kasihan kan kalau seperti kayak gitu. Rubahlah paradigma kita untuk anak. Jangan pernah menakuti anak. Jangan pernah membuka pikiran anak-anak
dengan hal-hal yang berlebihan, karena kalau nggak begitu, anak juga pasti takut. Dan itu akan terbawa ke masa depan anak. Bentar ya, saya sembari share. Baik, sebentar ya. Sebentar ya. Lanjut ya. Nah, ini yang terakhir. Silakan teman-teman simak apa yang disampaikan. Bayi baru tumbuh beberapa saja, Bunda sudah harus merawat kesehatan giginya. Bahkan sebelum gigi si kecil tumbuh pun, Bunda sudah harus merawat kesehatan gusinya agar si kecil terhindar dari berbagai gangguan kesehatan gigi dan mulut yang bisa mempengaruhi kesehatannya secara utuh. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Gigi bayi biasanya tumbuh pada usia 4 hingga 7 bulan. Nah, biasanya dimulai dengan 2 gigi di bagian depan. Hal ini akan membantunya untuk belajar berbicara dan juga belajar mengunyah makanan. Nah, makanya Bunda dianjurkan untuk merawat kesehatan gigi si kecil sejak dini. Hal ini dilakukan supaya si kecil terhindar dari beragam gangguan kesehatan gigi dan mulut, seperti gingivitis atau radang gusi yang bisa memengaruhi pertumbuhan giginya kelak. Jadi, gimana sih cara merawat kesehatan gigi dan gusi si kecil sejak dini? Yuk, simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, bersihkan gigi dan gusi dengan menggunakan kain basah yang lembut. Caranya, Bunda bisa lilitkan kain lembut atau kain kasa yang telah dibasahi dengan air bersih. Kemudian, usaplah bagian gigi dan gusi dengan perlahan dan lembut. Bunda bisa lakukan cara ini setidaknya 2 kali sehari, yaitu setelah si kecil minum susu, makan, atau sebelum tidur. Cara ini bisa membantu membersihkan bakteri maupun kotoran penyebab tumbuhnya plak dan juga penyakit pada gigi dan gusi. Pastikan sebelum melakukan hal ini, Bunda sudah mencuci tangan hingga bersih. Kemudian, kalau gigi si kecil sudah mulai tumbuh lebih banyak, Bunda udah mulai bisa nih memperkenalkannya dengan sikat gigi. Pilih sikat gigi khusus bayi dengan bulu sikat yang lembut, kemudian cari yang kepalanya lebih kecil dan juga pegangannya cukup besar sehingga nyaman untuk digenggam. Lalu, untuk awal-awal sih nggak perlu pakai pasta gigi dulu, Bun. Nanti kalau misalkan udah mulai bisa diajarkan berkumur dan membuang ludah dengan baik, baru deh Bunda bisa mencoba memperkenalkannya dengan penggunaan pasta gigi untuk merawat kesehatan gigi. Selanjutnya, kalau si kecil sudah berusia 1 tahun, Bunda sudah bisa memberikannya air mineral di sela-sela makan. Nah, air mineral ini bermanfaat untuk membilas sisa-sisa makanan dan kotoran yang menempel pada gigi dan mulut. Yang terakhir, Bunda disarankan untuk selalu memantau kondisi gigi si kecil. Periksa apakah ada lubang pada gigi si kecil maupun adanya perubahan warna pada giginya. Misalnya ditandai dengan adanya bintik putih, kecoklatan, atau kehitaman. Biasanya sih paling gampang untuk dicek itu pas lagi mandi atau sesudahnya. Nah, kalau memang ada lubang atau perubahan warna pada gigi si kecil, saran saya sih baiknya dibawa aja ke dokter gigi supaya bisa diperiksa dan mendapat penanganan bila memang diperlukan. Ada hal yang perlu Bunda ingat nih. Biasanya kan orang tua suka memberikan botol susu untuk membantu si kecil tertidur. Kemudian pas sudah tidur, nggak dilepas. Nah, hal ini sebaiknya dihindari ya, Bun. Karena botol susu yang dibiarkan terlalu lama di dalam mulut si kecil bisa meningkatkan resiko gigi berlubang dan juga memicu pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulut. Selain itu, si kecil juga bisa jadi bergantung pada botol susu karena terlanjur merasa nyaman. Nah, jadi kalau si kecil sudah tertidur atau kalau botol susunya memang sudah kosong, sebaiknya dilepas aja dari isapan si kecil. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini.
Kalau Bunda masih punya pertanyaan seputar kesehatan bayi atau masalah kesehatan lainnya, Bunda bisa tanya dokter langsung di aplikasi atau download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sip. Nah itu teman-teman tentang bagaimana kesehatan gigi dan mulut yang kita bisa berikan untuk anak, ya, bagaimana kita merawat gigi dan anak sehingga tidak terjadi lagi permasalahan anak ketika sudah dewasa, ya. Yang saat ini anak-anak yang saat ini usia-usia yang terjadi giginya gingsul lah gitu kan, atau giginya berantakan lah gitu. Mudah-mudahan dengan informasi atau sharing dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum paham atau ingin ngobrol dengan saya, saya balik lagi. Tutup share-nya dulu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ngobrol atau ingin diskusi atau ingin dilihat kondisi giginya, silakan datang ke Klinik Kimia Farma Sukaraja dekat Ngawang. Sebelum Kodim ya, dekat daerah Kodim, dekat Kodim, sebelum Kodim itu daerah Ngawang. Dekat PCP juga, antara bekas Giant dan PCP atau Kodim itu ada Klinik Kimia Farma, ada apotek Kimia Farma. Jadi saya praktek di situ. Silakan datang tiap hari Senin sampai Sabtu saya di sana. Dan untuk hari Minggu mulai saat ini saya coba lakukan penyuluhan atau pemeriksaan secara langsung di lapangan, khususnya untuk kesehatan umum ya. Jadi buat teman-teman di Klinik Kimia Farma juga ini hanya sekedar informasi. Klinik Kimia Farma juga menerima vaskes dan pelayanan kesehatan umum dan gigi, dan di situ juga tersedia juga pelayanan untuk tes rapid, untuk tes narkoba, insya Allah kedepannya, tes HIV, insya Allah ada kedepannya, dan untuk yang ingin menambah imunitas, kita juga menyediakan injeksi untuk vitamin C dan kolagen. Silakan nanti bisa hubungin admin di sana, namanya Teh Dilah atau Mbak Dilah. Silakan cari informasi, atau khusus kesehatan gigi dan mulut bisa telepon ke nomor saya 081537737202. Jadi mudah-mudahan ini sekali lagi bisa bermanfaat, dan tolong share kegiatan ini untuk bisa membantu orang yang membutuhkan atau orang-orang yang punya masalah saat ini, khususnya kesehatan gigi dan mulut. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian kegiatan dari saya malam ini, dan materi ini akan saya simpan di YouTube. Silakan teman-teman subscribe YouTube saya, Rumah Detok AN Laresa. Share juga dan bunyikan lonceng. Insya Allah kedepannya pasti rutin saya sharekan di YouTube, sehingga ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukannya khusus Sukabumi aja, tapi di luar kota Sukabumi dan seluruh dunia. Baik, kegiatan saya malam ini cukup sekian. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mendengar atau menyimak kegiatan saya ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan dengan kegiatan yang sama untuk konsultasi kesehatan gigi dan mulut dari saya, Leada Marlina. Dan untuk kegiatan hari Rabu, insya Allah ada terapi EFT. Itu mudah-mudahan nanti Dokter Ina bisa sanggup untuk sharing, berbagi dengan teman-teman
dalam hal terapi EFT. Jadi silakan tune in terus, ikuti Facebook Rumah Detok Layanan Resa dan Facebook Konsultasi Kesehatan Gigi serta Facebook pribadi saya Lia Darmabina, sehingga kegiatan-kegiatan bisa terus berkelanjutan. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyimak. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.